Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ikram Islami dengan NIM 0074,30. Eh, di sini saya akan menjelaskan pertemuan minggu 14 yaitu aerodinamika dan aplikasinya. Pendahuluan. Aerodinamika adalah salah satu cabang dinamika yang berkenaan dengan kajian penggerakan udara, khususnya ketika udara tersebut berinteraksi dengan benda padat. Aerodinamika adalah cabang dari dinamika fluida dan dinamika gas, dengan banyak teori yang paling berbagi pakai di antara mereka. Aerodinamika seringkali digunakan secara sinonim dengan dinamika gas, dengan perbedaan bahwa dinamika gas berlaku bagi semua gas. Aerodinamika diambil dari kata aero, dari kata aero yang diartikan udara dan perubahan gerak, dan bisa juga ditarik sebuah pengertian yaitu perubahan gerak suatu benda akibat dari hambatan udara ketika benda tersebut melaju dengan kencang. Aerodinamika berasal dari dua buah kata yaitu aero yang berarti bagian dari udara atau ilmu keudaraan, dan dinamika yang berarti cabang ilmu yang menyelidiki benda-benda bergerak serta gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Aero berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara, dan dinamika diartikan kekuatan atau tenaga. Jadi aerodinamika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan udara atau gas lain yang bergerak. Dalam aerodinamika dikenal beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda, dan lebih spesifik lagi pada mobil seperti dikemukakan oleh Dijo Satrijo 1999 titik 52. Tahanan aerodinamika, gaya angkat aerodinamika, dan momen angguk aerodinamika memiliki pengaruh yang bermakna pada unjuk kendaraan pada kecepatan yang sangat tinggi. Peningkatan penekanan pada penghematan bahan bakar dan ada penghematan energi telah memacu terkait baru dan memperbaiki untuk kerja aerodinamika pada jalan raya. Aerodinamika hanya berlaku untuk kendaraan yang mencapai kecepatan di atas 80 km per jam saja, seperti yang diterapkan pada mobil sedan, Formula One, MotoGP, atau kendaraan-kendaraan yang kecepatannya di bawah 80 km per jam. Aerodinamis tidak begitu diperhatikan seperti pada mobil-mobil keluarga, mobil Land Rover, dan sejenisnya. Pada kendaraan yang mempunyai kecepatan di atas 80 km per jam, faktor aerodinamis digunakan untuk mengoptimalkan kecepatan di samping untuk performa mesin juga mempengaruhi aerodinamika. Sebenarnya juga tidak lain dari tidak suatu mempelajari atau menyelidiki sifat-sifat udara, reaksi-reaksi dan akibat-akibat yang timbul dari gerakan udara terhadap benda yang dilalui oleh udara, atau gerakan benda-benda di dalam udara tersebut. Jadi aerodinamika berarti pula pengetahuan atau penyelidikan mengenai gerakan-gerakan benda di dalam udara, di mana pengertian ini sangat erat hubungannya dengan ilmu penerbangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aerodinamika: A. Temperatur atau suhu udara, B. Tekanan udara, C. Kecepatan udara, D. Kerapatan atau kepadatan udara. Untuk mempelajari ilmu aerodinamika, ada beberapa hukum diantaranya. Hukum Newton 1 mengatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak dalam garis lurus dan kecepatan yang tetap, kecuali suatu sebab dari luar, yaitu gaya yang memaksakan merubah keadaan tersebut. B. Hukum Newton 2 mengatakan bahwa perubahan banyaknya gerakan berbanding langsung dengan gaya yang bekerja, dan menurut garis gaya tersebut selanjutnya hukum Newton 2 mengatakan bahwa benda yang bergerak akan mendapat perlambatan. Hukum Newton 3 mengatakan bahwa aksi sama besar dan berlawanan arah dengan reaksi. Artinya gaya yang dilaksanakan oleh dua benda terhadap samanya sama besar dan berlawanan arahnya. Aplikasi aerodinamika pada kendaraan. Aerodinamika biasanya dikaitkan dengan teknologi pesawat terbang. Bentuk bodi pesawat terbang modern yang streamline, landai halus dan tidak ada penampang yang frontal, serta dengan bentuk sayap pesawat airfoil yang landai dengan penerapan ilmu aerodinamika pada pesawat. Untuk dapat terbang, maka pesawat harus dijalankan dengan kencang di landasan beberapa meter, ratus meter, dan baru dapat mengangkasa. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi pertemuan 14 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.